Baik, bertemu lagi dengan Parois di sini dalam channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai guru belajar seri belajar mandiri calon ke ASN PPK tahun 2021. Ya, video ini membahas mengenai soal-soal dalam review pembelajaran mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 7. Pembelajaran 7 artinya sudah pembelajaran yang terakhir. Bagi Bapak dan Ibu guru yang mungkin belum mengikuti program ini, silahkan bisa daftar. Nanti caranya akan saya taruh di deskripsi video ini. Yang saya bahas ini adalah pembelajaran 7 mengenai perkembangan potensi peserta didik. Baik, langsung aja saya bahas soal pertanyaan nomor 1. Salsabila yang dulu di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada A. Bakat siswa yang rendah, B. Minat belajar yang kurang, C. Tingkat kecerdasan dan motivasi belajar yang kurang. Nah, di sini tadi sudah ditunjukkan bahwasanya prestasinya rendah hampir di semua mata pelajaran, tapi dia mempunyai kehadirannya bagus, kerajinannya juga bagus, punya ketekunan, sehingga faktor penyebab kesulitan belajar di sini adalah siswanya kurang mampu. Ya, jadi kita pilih jawaban yang paling tepat adalah C. Tingkat kecerdasan yang rendah. Baik, soal selanjutnya soal nomor 2. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian, A. Emosi, B. Moral, C. Diri dan D. Sosial. Ya, berarti kalau berhubungan dengan teman-temannya yang lain, suka mengganggu, suka membuat kegaduhan di dalam kelas, berarti anak tersebut mempunyai kesulitan belajar dalam aspek sosialnya. Ya. Dalam hubungan dengan teman-teman yang lainnya dia mengalami kesulitan, sehingga dia tadi sering mengganggu temannya, sering membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Kita kunci jawabannya soal yang selanjutnya. Soal nomor 3. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang diabaikan, B. Anak yang diterima, C. Anak yang ditolak, atau D. Anak yang kontroversial. Di sini ada kemungkinan ya, masih kemungkinan atau diduga hubungan sosialnya Diki itu kurang baik. Dia adalah salah satu anak yang ditolak. Yang C, kita kunci jawabannya. Soal yang selanjutnya, soal keempat. Dengan kantong ID. Setiap siswa membawa kantong ID berisi suatu benda. Kemudian kantong ID ditukar dengan namanya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantung tersebut. Caranya dilakukan oleh buah dapat mengembangkan keterampilan berpikir, A. Divergen, B. Konvergen, C. Vertikal, atau yang D. Logis. Di sini ada kata kuncinya sebenarnya untuk kita menjawab bahwasanya siswanya diberikan tugas untuk memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong tersebut. Berarti ini membebaskan siswanya, tidak membatasi pada suatu pemikiran saja. Artinya itu adalah mengembangkan keterampilan divergen seorang siswa. Divergen itu kebalikan dari konvergen yang artinya hanya fokus kepada satu pembahasan atau hanya ada dalam satu gagasan saja. Baik, soal yang selanjutnya soal nomor 5. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan A.
awalnya diferensi, akhirnya integrasi. B. Perkembangan berlangsung secara bertahap. C. Keragaman dalam irama perkembangan. D. Variasi dalam tempo perkembangan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Perkembangan berlangsung. Soalnya ditunjukkan kalau misalkan pembelajaran itu harusnya berawal dari sesuatu yang sederhana ke yang kompleks, sesuatu yang mudah ke yang sulit, ya itu, sehingga seharusnya adalah implikasi pendidikan dari prinsip perkembangan yang secara bertahap. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun, kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangan kreativitas anak adalah A. Fleksibel dan permisif. B. Demokratis dan permisif. C. Demokratis dan sesuai bakat. Atau yang D. Fleksibel dan sesuai bakat. Nah, di sini tentunya seorang anak itu harus seenggaknya diberikan kebebasan oleh gurunya agar bisa mengembangkan kreativitasnya masing-masing. Berarti kita cari aja jawaban yang ada kata demokratisnya. Tentunya demokratis dan permisif artinya seorang guru memperbolehkan atau mengizinkan siswanya untuk kreatif dengan caranya sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat kita soal selanjutnya, soal nomor 7. Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai yang dengan terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. A. Pra-operasional. B. Pre-operasional. C. Operasional konkret. Atau yang D. Operasional formal. Ya, dalam kondisi ini Ismail menunjukkan perkembangan kognitif yang operasional konkret. Kita kunci jawabannya nomor 7. Selesai, kemudian kita seperti biasanya pilih penyelesaian dan kita tunggu sebentar hasilnya seperti apa. Kita pilih submit all and finish. Di sini sudah muncul hasilnya teman-teman. Dari soal tadi kita bisa menyelesaikan semuanya dan sudah mendapatkan nilai 100. Nah, itu artinya kita sudah dalam program guru mandiri calon ASN BPPK ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk di-share biar tidak ketinggalan jika ada video yang terbaru dari proyek kewarganegaraan. Baik, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat apa yang sudah saya bahas. Pamit, saya undur diri, sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Sekian, terima kasih.